kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Dia terus mengeluarkan suara persaudaraan umat Islam dan Kristen. Dia hadir dalam peresmian gereja Protestan, dia hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan gereja Katolik. Tentu saja kita akan senang memiliki seorang pemimpin beragama Islam yang memberi teladan bagi warga untuk menghargai umat Kristen. Masalahnya, apakah kita perlu percaya bahwa suara persaudaraan itu datang dari ketulusan Anies? Dia mungkin sekedar pragmatis, bergerak mengikuti ke arah mana angin bertiup. Pada hari Natal 25 Desember, dia menggaungkan semangat trilogi pembangunan agama. Semangat trilogi pembangunan agama yang dimaksud Anies adalah persaudaraan antar gereja, antar umat beragama, dan antar semua unsur masyarakat dan pemerintah. Melalui sukacita dalam peringatan ini, kita bisa menggaungkan trilogi pembangunan agama, katanya dalam akun Instagram persis di hari Natal. Dengan semangat itu, dia berharap semua kalangan dapat bergandengan tangan dan berkolaborasi menjadikan Jakarta sebagai simpang temu lintas umat beragama. Indah sekali kan? Sebelum Natal, Anies menghadiri acara peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung Gereja Katolik Kalvari, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 21 Desember. Di hari itu, Anies juga mengunggah caption berisi kata-kata indah tentang toleransi dan persaudaraan. Ia menulis harapannya terhadap keadilan dan kesetaraan di Indonesia. Kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik atau kekerasan, tapi dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah kedamaian sejati. Untuk menghadirkan keadilan harus ada suasana kesetaraan, kata Anies. Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta wajib untuk memfasilitasi warganya dengan fasilitas ibadah bagi semua umat. Maka pertanggungjawaban yang kelak di hadapan Allah bukan cuma berupa panjang trotoar, sekolah, vaksinasi, kesejahteraan rakyat, atau langkah pembangunan yang dikerjakan, tapi juga berapa banyak rakyat Jakarta bisa beribadah. Karena negara Indonesia mengakui 6 agama, maka ini berlaku terhadap semua pemeluk agama tersebut, ujarnya. Anies berharap toleransi antar agama bisa dipertahankan oleh masyarakat Jakarta. Ini yang harus kita jaga sama-sama, bukan cuma bangunan tempat ibadah yang tumbuh, tapi ikatan kebersamaan dengan masyarakat terbangun kuat, ujarnya. Kembali saya akan berkata, indah sekali kan? Di awal November, Anies meresmikan gedung Gereja Kristen Indonesia GKI Puri Indah, Jakarta Barat. Di akun Instagramnya, Anies mengatakan peresmian gedung GKI tersebut membawa pesan kedamaian dan keteduhan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Kita berada di GKI Puri Indah membawa sebuah pesan pada semua bahwa akan hadir penyebar kedamaian dan keteduhan untuk Jakarta dan Indonesia, kata Anies. Kata dia, Jakarta merupakan simpul dari pertemuan semua unsur yang ada di Indonesia, tempat berinteraksi semua unsur yang menjadikan unsur baru. Dan persatuan yang disepakati Indonesia bukan persatuan asal-usul, tapi persatuan tujuan, tutur Anies. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Dia bicara soal persaudaraan, keadilan, keteduhan, kesetaraan, serta persatuan tujuan bukan persetujuan asal-usul. Anies bahkan menyatakan dia bertanggung jawab pada Allah tentang hak warga untuk beribadah. Percaya? Saya sih nggak percaya. Tapi kalau dipikir-pikir sih, Anies ini memang tidak pernah konsisten. Sebelum Pilgub DKI, Anies dikenal sebagai tokoh keberagaman. Dia dulu adalah rektor Universitas Paramadina yang didirikan oleh tokoh pluralisme Islam Indonesia Nurholis Majid. Anies juga terkenal dengan narasi Indonesia sebagai sebuah tenun kebangsaan yang dirajut dari kebinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografi. Karena itu, setiap warga negara harus mendapat perlindungan yang sama di negara ini, ujar Anies. Tindakan yang mendiskriminasikan minoritas adalah tindakan yang mengkhianati tenun kebangsaan ini, kata Anies kala itu. Namun image kenegarawanan ini hampir secara total berubah ketika Anies mengikuti Pilgub DKI 2017. Dia sendiri tidak pernah mengeluarkan suara kebencian terhadap Ahok atau minoritas lainnya.
Namun dia jelas membiarkan pendukungnya menghancurkan tenun kebangsaan yang konon dia perjuangkan. Di kalangan pendukungnya, Anies dielulukan sebagai simbol perjuangan Islam melawan kaum kafir. Anies membiarkannya dan memanfaatkannya untuk memenangkan pertarungan. Karena itu menurut saya, kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Sebagaimana dulu, kalau tim kampanyenya mengangkat serangan rasis terhadap Ahok, itu sebenarnya tidak mencerminkan pandangan pribadi Anies. Anies pragmatis. Jadi kalau dia sekarang menggunakan semangat keberagaman dan toleransi, itu sekedar taktik untuk membangun dukungan terhadapnya. Dia tidak akan sungguh-sungguh memperjuangkan hak beribadat kelompok Kristen kalau nanti dia menilai dukungannya itu akan merugikan elektabilitasnya. Buat Anies, semua akan dihitung dengan kalkulasi untung rugi. Bagaimanapun, saat ini ada hal penting yang bisa kita tarik dari langkah dan ucapan Anies. Ini menunjukkan bahwa dia menilai menjadi toleran bisa jadi lebih menguntungkan daripada menjadi radikal. Anies melihat betapa sudah berantakannya basis kaum Islamis radikal saat ini, sehingga sudah tidak menguntungkan untuk tetap bertahan dengan narasi anti-Kristen. Ini menunjukkan penyusutan daya pengaruh dan kekuatan kaum Islamis radikal. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Namun apa yang dia lakukan nampaknya menunjukkan bahwa saat ini dia merasa menjadi bagian dari kaum pluralis dan toleran jauh lebih menguntungkan secara politis. Dan secara pragmatis juga itu harus kita syukuri. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau bangsa ini menggunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas, Happy New Year. Dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.